Masih ngantuk nih. Raka, tuh Pak Arya udah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga, Pak. Bagaimana kabarnya anak-anakku? Baik, Pak. Mari kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini. Namun alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya dimudahkan ilmu yang akan kita dapatkan nantinya. Kepada ketua kelas, silahkan pimpin doa terlebih dahulu. Baik, Pak. Sebelum kita mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, berdoa mulai. Pada pagi hari ini, kita memasuki bab baru ya anak-anak. Nah, kita akan mempelajari bab reaksi redoks atau reaksi reduksi oksidasi. Oke, sudah siap ya? Anak-anak, sebelumnya ada yang sudah tahu apa itu reaksi redoks? Reaksi reduksi oksidasi, Pak. Ya, itu singkatannya. Adakah salah satu dari kalian yang bisa menjelaskan apa yang kalian ketahui mengenai reaksi redoks? Belum, Pak. Baik, tidak apa-apa. Anak-anak, pada dasarnya reaksi dikelompokkan menjadi dua kelompok besar, yakni reaksi redoks dan bukan reaksi redoks. Sepertinya masih sedikit asing ya buat kalian. Sebenarnya, reaksi redoks banyak kita jumpai di kehidupan sehari-hari. Misalnya, ketika kita mengupas buah apel. Pernahkah kalian mengupas buah apel, tapi tidak kalian makan semuanya? Pernah, Pak. Saya tidak habis memakannya waktu itu. Lalu, saya letakkan sisa kupasan apel tadi di meja. Lalu, setelah beberapa saat kemudian, apa yang kamu dapati setelah kamu tengok lagi apelmu itu? Tapi saya buang, Pak. Karena apelku tampak kecoklatan. Ya, sebenarnya apel yang telah terkupas tadi juga mengalami reaksi oksidasi sehingga tampak kecoklatan. Oh, jadi begitu ya. Seharusnya kamu tidak perlu membuang apelmu itu. Kamu tetap bisa memakan apelmu tadi. Cukup kamu kupas lagi bagian apel yang tampak coklat. Maka akan kamu dapati sisi kupasan apel yang masih putih. Baik, Pak. Selain contoh apel, pernahkah kalian mengamati atap yang terbuat dari seng? Pernah, Pak. Ya, coba kalian bayangkan bagaimana kondisi atap yang terbuat dari seng tersebut. Biasanya panas, Pak. Oh ya? Iya, terus kalau sudah lama berkarat juga. Betul, seng yang terdapat di atap rumah lama-kelamaan akan berkarat. Nah, berbicara mengenai karat, adanya wujud nyata dari suatu logam yang berkarat merupakan sebuah peristiwa reaksi oksidasi. Coba kalian bayangkan lagi kondisi besi-besi yang ada di tempat rosok itu bagaimana? Sama, Pak. Sebagian besar besi-besi dan logam lainnya di sana juga berkarat. Iya, tapi tahukah kalian bagaimana hal tersebut bisa terjadi ya? Lalu, apa saja interaksi yang terjadi pada besi sehingga mampu menjadikannya berkarat? Agar kalian lebih tahu mengenai peristiwa oksidasi, coba kalian amati video berikut ini. Silakan perhatikan dengan baik, kemudian catatlah apa saja yang bisa kalian dapatkan. Tentunya berdasarkan pengamatan kalian masing-masing.
video tadi anak-anak? Hehehe, bagus Pak. Cuma bagus. Aduh, Ada yang bisa menyampaikan informasi atau mungkin pertanyaan yang kalian dapatkan dari video yang Bapak tampilkan tadi? Ya, begini saja. Sekarang Bapak beri waktu 5 menit untuk menulis pertanyaan-pertanyaan maupun informasi berdasarkan video yang telah kalian amati tadi. baik Pak. Oke. Saya Pak mau bertanya. Kok bisa berkarat ya Pak? Temanmu Doni bertanya, kok bisa berkarat? Nah, ada yang berani mencoba menjawab pertanyaan dari temanmu ini? Saya coba jawab ya Pak. Jadi, berdasarkan apa yang saya amati dari video tadi, peristiwa berkaratnya suatu benda disebut peristiwa oksidasi. Peristiwa oksidasi dipengaruhi banyak faktor, salah satunya kelembaban. Ya, terima kasih atas jawabannya. Beri tepuk tangan kepada teman Anda ini. Hebat kamu Raka. Ada yang bisa menambahkan jawaban Raka? Tadi saya mencatat beberapa faktor yang mengakibatkan terjadinya perkaratan pada besi di video tersebut. Terjadinya oksidasi pada besi diakibatkan karena adanya interaksi antara besi dengan oksigen dan air. Jawaban saya kira-kira seperti itu, Pak. Pak, saya ingin menambahkan jawaban dari Emily, boleh? Ya, boleh. Silahkan, Elena. Menurut saya, karena seringnya interaksi yang terjadi antara besi, air, dan oksigen, maka lama-kelamaan akan memunculkan titik-titik coklat. Jika semakin banyak titik-titik coklat tersebut, maka akan menutupi permukaan besi, sehingga besi menjadi berkarat. Sudah jelas, Doni? Sudah Pak. Nah, berdasarkan jawaban teman-teman kalian tadi, adakah dari anak-anakku yang masih belum jelas? Sudah, Pak. Nah, kalau sudah jelas, kita akan bahas lebih mendalam reaksi reduksi oksidasi itu. Baik, Pak. Pada awalnya, reaksi reduksi oksidasi itu didasarkan pada keterlibatan oksigen. Untuk reaksi oksidasi, yaitu reaksi yang mengikat oksigen, sedangkan reaksi reduksi yaitu reaksi yang melepas oksigen. Contoh pada besi yang sudah kita bicarakan tadi merupakan salah satu contoh reaksi redoks yang didasarkan pada keterlibatan oksigen. Oh, jadi seperti itu ya. Raka, tadi yang dibilangin Pak Arya, bedanya reaksi oksidasi sama reduksi apa ya? Tadi tentang reaksi berdasarkan keterlibatan oksigen. Oksidasi itu reaksi yang mengikat oksigen. Sedangkan reaksi reduksi itu reaksi yang melepas oksigen. Oh, ya. Anak-anak, apa lambang unsurnya dari besi? Fe, Pak. Kalau oksigen, Oh, Pak. silakan simak baik-baik bagaimana proses besi itu bisa berkarat. Sekarang kita tuliskan lambang unsur besi di sini. Kemudian, besi secara alami akan bereaksi dengan oksigen dan air. Maka akan menghasilkan besi oksida atau besi berkarat. Sekarang, perhatikan baik-baik. Reaksi ini sudah setara atau belum ya? Belum, Pak. Coba Emily setarakan reaksi ini. Pada unsur Fe diberikan koefisien 4, pada O2 diberikan koefisien 3, pada NH2O diberikan koefisien 2, sedangkan pada Fe2O3 NH2O diberikan koefisien 2. Bagus, terima kasih Emily. Iya, Pak. Wih, Selain itu, Bapak akan berikan satu contoh lagi ya. Padatan besi oksida kita reaksikan dengan gas karbon monoksida. Maka akan menghasilkan padatan besi dan gas karbon dioksida.
Reaksi tadi termasuk reaksi oksidasi atau reduksi. Reduksi, Pak. Ya, Doni, kalau menurutmu, mengapa reaksi ini bisa dikatakan sebagai reaksi reduksi? Apa ya tadi? Saya coba bantu, Pak. Ya, silakan Raka. Reaksi tersebut dikatakan sebagai reaksi reduksi karena padatan besi 2 oksida melepaskan oksigen. Oksigen yang dilepaskan ini bergabung dengan karbon monoksida dan membentuk karbon dioksida. Benar sekali Raka. Sekarang Bapak akan menjelaskan mengenai pertanyaan yang bersifat investigable dan non-investigable. Sehubungan dengan pertanyaan dari Doni tadi, mengenai mengapa bisa berkarat. Pertanyaan tadi merupakan pertanyaan yang bersifat non-investigable, sedangkan pertanyaan yang baik itu pertanyaan yang bersifat investigable. Sebelumnya, apakah kalian tahu apa yang dimaksud dengan pertanyaan investigable dan non-investigable itu? Investigable. Bukan investigable, tapi investigable dan non-investigable. Pertanyaan investigable dan investigable? Sepertinya aku tahu. Ada yang berani coba menjawab? Coba kalau dari segi artinya, nanti kalian akan tahu maksudnya. Saya, Pak. Investigable itu dari kata investigation dan able. Jadi, pertanyaan yang dapat diselidiki. Aha. Kalau non-investigable, berarti pertanyaan yang tidak dapat diselidiki. Ya, baik. Kira-kira apa hubungannya dengan pertanyaan tadi? Yang lain ada yang bisa menambahkan? Pak, saya mau tanya. Bagaimana ya Pak, kami dapat membedakan pertanyaan yang bersifat investigable dan non-investigable? Ya, pertanyaan yang bagus. Suatu pertanyaan yang bersifat investigable dan non-investigable itu memiliki ciri. Pertanyaan investigable itu pertanyaan yang memerlukan jawaban sebagai hasil dari penyelidikan dengan melakukan sesuatu yang nyata terlebih dahulu. Sebagai contoh, seorang analis yang bekerja di laboratorium, dia akan mencari kadar gula yang terdapat dalam darah. Pertanyaan tersebut dapat terjawab setelah dia melakukan penyelidikan dengan menganalisis darah tersebut, kan? Iya ya. Berarti pertanyaan non-investigable itu ya sebaliknya. Untuk mendapatkan jawaban dari pertanyaan tersebut, kita tidak perlu melakukan penyelidikan terlebih dahulu. Iya, benar sekali. Pada pertemuan yang akan datang, kita melakukan penyelidikan untuk menjawab pertanyaan investigable yang kita temukan nanti. Sekarang, Bapak akan mengajari terlebih dahulu bagaimana cara mengubah pertanyaan non-investigable menjadi pertanyaan investigable. Jadi, dalam suatu pertanyaan harus berisikan satu variabel terikat, variabel bebas, dan variabel terkontrol. Untuk pertanyaan tadi yang bunyinya, mengapa besi bisa berkarat? Kita klasifikasikan terlebih dahulu, apakah sudah ada variabel terikat dan variabel bebasnya? Variabel terikatnya ada, untuk berkarat. Kalau variabel bebasnya Belum ada ya? Tapi, kalau variabel terkontrolnya, besi. Mari kita buat bersama-sama pertanyaan investigable-nya. Kita tambahkan variabel bebasnya ya. Kalian tahu apa saja yang mengakibatkan reaksi oksidasi besi itu bisa terjadi? Oksigen, air, sama kelembapan. Benar, kita klasifikasikan hal tersebut menjadi variabel bebasnya. Oksigen, air, dan kelembaban mungkin terdapat dalam suatu larutan.
Semisal besi tersebut kita celupkan ke dalam air ataupun cairan lainnya seperti minyak, larutan yang bersifat asam seperti air cuka, dan larutan yang bersifat basa seperti air sagu. Maka pertanyaan tadi bisa kita ubah menjadi seperti ini. Bagaimana pengaruh berbagai macam larutan terhadap kecepatan proses korosi pada besi? Pak, jadi variabel bebas, terikat, dan terkontrolnya apa ya, Pak? Variabel bebasnya berbagai macam larutan. Variabel terikatnya kecepatan proses korosi. Iya, kalau variabel terkontrolnya besi. Iya benar. Apakah yang lain sudah jelas? Sekarang kita sudah mendapatkan pertanyaan investigable dengan mengubah pertanyaan dari non-investigable. Dari pertanyaan bagaimana pengaruh berbagai macam larutan terhadap kecepatan proses korosi pada besi. Sekarang silakan kalian berdiskusi dengan teman sebelah kalian. Kira-kira jawaban apa yang kalian bisa dapatkan atas pertanyaan ini? Ingat, jawaban yang kalian dapatkan nanti itu masih bersifat sementara ya. Atau kalau dalam istilah ilmiah itu disebut sebagai hipotesis. Saya beri waktu 5 menit untuk mendiskusikannya. Sembari itu, Bapak minum sebentar ya. Sepakat ya Don, itu jawaban kita. Baik, sudah 5 menit ya anak-anak. Sekarang coba sampaikan hipotesis apa yang bisa kalian dapatkan dari diskusi tadi. Kalau menurut kami, kecepatan proses korosinya berbeda-beda, Pak. Baik, Don, coba sampaikan hipotesis hasil diskusi kalian tadi. Kecepatan proses korosinya beda-beda, Pak. Ada yang cepat, ada yang lambat. Ada juga yang tidak mengalami korosi pada larutan tertentu. Iya, jawaban kalian tadi sudah baik. Tapi itu semua kan hipotesis. Yaitu jawaban sementara berdasarkan pengetahuan awal yang kalian miliki. Maka dari itu, kita akan mengetahui jawaban sebenarnya dengan melakukan penyelidikan terlebih dahulu. Oh, itu semua karena pertanyaan tadi bersifat investigable ya, Pak? Iya, benar. Sekarang, apakah kamu sudah jelas? Iya, Pak. Sangat jelas. Baiklah, Alhamdulillah. Berdasarkan diskusi kita tadi, pertemuan selanjutnya kita melakukan percobaan mengenai pengaruh berbagai macam larutan terhadap kecepatan proses korosi pada besi. Oke? Baik, Pak. Pak.